akan melanjutkan ke part 3-nya, yang dimana soalnya bandingkan dan analisislah kelebihan serta kekurangan SSD dan HDD. Kemudian simpulkan jenis penyimpanan mana yang lebih sesuai digunakan untuk kebutuhan seperti gaming, desain grafis, atau komputasi data besar, beserta alasannya. Oke, jadi dari soal ini saya akan menjawab ya, perbandingan dan analisis SSD dengan HDD. Oke, solid state driver atau singkatnya itu SSD, dan hard disk driver atau singkatnya dengan HDD. Nah, dua jenis media penyimpanan utama yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk fitur kecepatan di SSD ini sangat cepat, baca atau tulis 300 sampai 7000 Mbps. MB. Oke. Untuk di bagian kecepatan hard disk driver atau HDD itu lambat, baca atau tulis 50 sampai 200 MB. Oke, selanjutnya itu untuk mekanismenya. Nah, ini mekanisme yang kita bahas untuk dari SSD-nya dulu ya. Untuk mekanisme chip memori flash tanpa komponen bergerak. Nah, ini untuk bagian SSD-nya ya. Kalau untuk HDD-nya piringan magnetik berputar dan lengan pembaca. Untuk fitur sebagai durabilitasnya di bagian SSD ini sangat tinggi, tahan guncang dan getaran. Kemudian untuk di bagian HDD itu sangat rendah, mudah rusak jika terbentur saat beroperasi. Nah, untuk fitur selanjutnya ini kita akan membandingkan lagi di bagian konsumsi daya. Untuk bagian SSD rendah, lebih hemat energi, sedangkan di bagian HDD tinggi, menghasilkan lebih banyak panas dan suara. Kemudian untuk di fitur biaya, nah ini di bagian SSD ini mahal ya per gigabyte-nya. Kemudian untuk di bagian HDD-nya murah per gigabyte. Sedangkan untuk di kapasitas, SSD ini kapasitasnya maksimum lebih rendah, umumnya hingga 8 TB. Oke. Untuk di bagian HDD kapasitas maksimum sangat tinggi, umumnya sampai 20 TB. Kemudian untuk analisis kelebihan dan kekurangannya. Nah, jenis penyimpanan untuk SSD, kelebihannya kecepatan tinggi, sangat mengurangi waktu booting dan loading aplikasi, serta menyerap dan tahan benturan, ideal untuk mobile. Terusnya latensi rendah, meningkatkan respon sistem. Untuk dari segi kekurangan SSD, harga per gigabyte-nya ini lebih mahal, kapasitas maksimum umumnya lebih rendah daripada HDD. Nah, untuk yang di bagian HDD ini, untuk kelebihannya itu kapasitas besar dengan harga murah atau cocok untuk arsip lah. Durasi hidup TBW, total bytes written, yang sangat tinggi. Kemudian untuk di bagian kekurangannya, kecepatan lambat memperlambat kinerja sistem secara keseluruhan, rentan terhadap kegagalan mekanis dan kerusakan akibat guncangan. Oke, selanjutnya ini kesimpulan jenis penyimpanan terbaik. Jenis penyimpanan yang lebih sesuai memprioritaskan kecepatan atau latensi dan dibandingkan biaya per gigabyte. Oleh karena itu, SSD menjadi lebih pilihan utama untuk semua skenario yang membutuhkan kinerja tinggi. Untuk kebutuhan seperti gaming yang akan kita bahas ini, yang pertama gaming. Untuk penyimpanan utama yang tepat, SSD NVMe diutamakan karena game modern membutuhkan pemuatan aset yang sangat cepat untuk menghilangkan rating atau dengan mengurangi waktu loading. Antar level kecepatan SSD adalah kunci untuk pengalaman bermain yang mulus.
Untuk kebutuhan desain, grafis atau video. Nah, ini SSD NV wajib. Nah, karena aplikasi desain grafis Photoshop Premiere Pro banyak menggunakan cache dan mengakses aset dalam jumlah besar. Kecepatan SSD mempercepat rendering, ekspor proyek, dan pengeditan video 4K hingga sampai 8K tanpa lagi. Kemudian komputasi data besar. Nah, ini kombinasi SSD dan HDD karena SSD digunakan untuk database dan cache yang sering diakses, serta untuk mempercepat proses analisis dan pemrosesan. Sedangkan HDD digunakan untuk menyimpan RAW dan RAW data mentah dalam volume masif yang bersifat arsip karena menawarkan solusi biaya yang lebih efektif untuk kapasitas besar. Nah, untuk di bagian simpulan, secara keseluruhan, SSD adalah jenis penyimpanan yang lebih unggul dan direkomendasikan untuk semua aplikasi dan sistem yang menuntut kinerja termasuk gaming dan desain grafis karena kecepatan transfer dan latensi yang jauh lebih baik. HDD sebaiknya hanya digunakan sebagai penyimpanan sekunder atau arsip dan berkapasitas besar di mana kecepatan bukan menjadi prioritas utama. Oke, kita akan melanjutkan ke part 4.